pertanyaan. Silakan Pak Angel. Oke. Boleh kedengaran suara saya? Ya. Nah, baik. Terima kasih pertama-tama tentunya sudah bisa diterima saya untuk gabung di unit ini. Oke. Dan ini mungkin suatu masukan saja ya. Tentunya sudah saya buat para guru-guru terkait tentang saya lihat dari postingan dari host kita ini, ini kita dengan bagaimana guru membuat konten video pembelajaran untuk dibagikan ke siswa lewat media online. Saya pikir itu ide yang baik karena saya melihat untuk pembelajaran anak-anak yang ada di rumah saat ini mereka kadang-kadang tidak berfokus. Artinya jika kalau melihat secara langsung guru mereka mengajar, mungkin ada aura yang gimana ya. Jadi itu mau membangkitkan semangat para siswa ini. Dan mungkin yang menjadi kendala untuk buat guru untuk membuat video konten ini mungkin terbatasnya sumber daya ya para guru. Oke. Jadi untuk mungkin solusinya kita membuat semacam sosialisasi pembuatan konten untuk video pembelajaran. Tentunya banyak teman-teman atau kepala sekolah yang mampu menjelaskan kaitan tentang pembuatan konten video pembelajaran. Saya pikir itu saja. Baik, Pak Angel. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Angel. Kemudian selanjutnya Florencia Wahon, silakan. Olan. Oke, selamat sore semuanya. Bisa dengar suara saya? Oke, bisa. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya pertama-tama saya mau memperkenalkan diri. Saya Florencia Wahon, orang tua dari murid di Sekolah Lentera Harapan kelas 1 SD. Dan kebetulan di sini ada Ibu Guru Selvi sebagai kepala sekolah. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada mungkin guru-guru ya yang sudah selama ini mengambil waktu mereka banyak untuk memberikan bantuan kepada orang tua bagaimana mendidik anak-anak kami lewat pembelajaran jarak jauh ini. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya mau sharing sedikit mengenai pengalaman saya selama masa pembelajaran jarak jauh ini. Ya, saya setuju banget dengan teman sebelumnya Stefani yang sudah mengeluarkan unek-unek sebagai orang tua. Memang kesulitan terbesar itu ya, apalagi sebagai working mom ya, kami kesulitan besar karena sambil belajar di samping kerja. Jadi fokusnya agak sedikit terpecah ya. Jadi kami fokusnya harus memantau terus bagaimana anak bisa mengikuti panduan dari sekolah. Nah, memang panduan dari sekolah itu berbasis dalam hal presentasi atau bukan panduan secara online ya. Jadi mungkin sedikit kami harus dedicated waktunya. Jadi dari jam 8 sampai jam 1. Nah, itu memang harus dipantau terus, harus didampingi. Ditanya kadang-kadang disuruh baca, mengerti nggak pertanyaannya. Kadang-kadang mereka, anak saya kan kelas 1, jadi kesulitan bilang, Mama maksudnya apa? Nah, memang orang guru sudah memberikan instruksi sedetail mungkin, tapi namanya anak masih kelas 1 kan mungkin masih sedikit main gitu. Jadi mereka itu, anak saya itu agak sedikit hilang fokusnya pas baca soal, dengar sedikit berita dari sebelah, langsung buyar ya. Jadi pada saat mau menjawab soal, jadi kita harus menjelaskan kembali, membaca dan menerangkan. Nah, pada saat itu mungkin ya, ini sudah masuk ke sesi pertanyaan juga kepada bapak-bapak atau mungkin ibu guru, kira-kira ya metode apa yang pas. Mungkin memang kalau presentasi pertanyaan dan jawaban itu oke, tapi
mungkin bisa dibarengi atau didampingi dengan online coaching ya, dari mungkin online memang agak sedikit repot, tapi bisa dibantu mungkin ya berapa menit, mungkin ada saat worship, devosi, atau mungkin ada satu sesi commission atau gimana, itu bisa nggak mungkin di online kan supaya anak-anak bisa bareng-bareng dan guru bisa pandu dari jauh, atau gimana bagusnya metode jadi mereka bisa berinteraksi bersama, karena selama ini anak-anak bilang mama terus sudah rindu melihat ibu kayak gitu ya, jadi sudah bosan mungkin karena mungkin mamanya lebih jahatnya dari ibunya, jadi semacam itulah. Jadi kadang-kadang anak-anak karena setiap hari memang ada yang rutinitas sama terus, ada yang mungkin fun nanam atau mungkin bikin craft, tapi pada saat baca dan menulis ya anak-anak pada umur 1-2 tahun itu agak sedikit bosan lah begitu. Jadi mungkin ada suasana baru, kira-kira apa yang lebih pas ke depan, ya mungkin masih 1 bulan lagi kita akan seperti ini, kira-kira metodenya yang lebih pas apa ya supaya menghilangkan kejenuhan anak-anak di rumah dengan tidak hanya baca saja gitu. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Olen. Oke, satu lagi Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya untuk sesi yang pertama ini. Oke, Ibu Lepina Rentulalo. Baik, silakan Bu. Terima kasih untuk kesempatan. Baiklah, saya kepala sekolah dari SD Jomim Kinilau. Ya. Ya, sekedar membagi pengalaman, khususnya pembelajaran jarak jauh. Kebetulan siswa-siswa kami selain belajar melalui modul yang dibagikan, juga diarahkan untuk belajar lewat pembelajaran di TVRI. Dan jadi kendala pembelajarannya terlalu cepat. Kebetulan materi matematika perbandingan ada orang tua siswa mengeluh karena anaknya tanya langsung kepada orang tua, orang tuanya mungkin agak kesulitan menjawab. Terus menghubungi wali kelas mungkin agak bukan kesulitan, kebetulan wali kelasnya ada halangan atau bagaimana, terpaksa orang tua langsung telepon ke kepala sekolah, dan yang menjadi kendala kepala sekolah yang terangkan sama orang tua kan, kalau tatap muka mungkin secara langsung otomatis step by step untuk menerangkan sampai misalnya perbandingan dari sentimeter terus ke kilometer, itu misalnya contoh. Jadi kendala pembelajaran jarak jauh bagi siswa yang memiliki katakanlah IQ yang agak lebih dengan anak-anak yang mungkin di sedang rata-rata atau ke bawah, agak sulit. Jadi harapan juga mudah-mudahan ke depan situasi seperti ini cepat berlalu, karena kasihan kalau anak-anak yang di atas IQ rata-rata dengan pembelajaran jarak jauh berkaitan dengan pengetahuan is okay. Kalau anak-anak yang di bawah kasihan. Jadi mungkin harapan ke depan solusi yang terbaik mungkin dengan cara seperti saya pemimpin saat ini kebetulan ikut seperti ini, bisa juga menyerap bagaimana cara untuk menerapkan kepada teman-teman guru yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Bu. Ya, oke, sesi yang pertama ini 3 orang. Oke, mungkin saya minta tanggapan dulu ke Selvi. Tadi pertanyaan dari Angelo juga menyambung Ibu Florencia terkait tentang metode, dan salah satunya adalah bagaimana kita mengimplementasikan terkait online ya, secara online ataupun coaching online agar betul-betul adanya interaksi. Kira-kira bagaimana menyikapi hal tersebut, Selvi? Ya,
Halo, bisa Kak? Iya, terjalan. Ya. Memang tantangannya adalah di masa-masa seperti ini kita cukup sulit ya menemukan satu platform digital yang ideal dan terbaik dan itu tidak ada kendala dan itu pokoknya sangat efektif begitu ya, seperti yang tadi Kak Stefani bahas begitu. Karena memang sebenarnya kami pun masih uji coba begitu. Jadi betul seperti yang tadi Kak Stefani bahas sebelumnya, bahwa mungkin tantangannya beda-beda. Dari minggu pertama itu memang 1-2 minggu pertama itu kita merasa overload sekali begitu ya, karena teman-teman guru, jadi engagement yang dilakukan dengan school leaders ke guru kemudian harus jelaskan itu ke murid, kemudian ke orang tua nanti balik lagi ke leaders, ke guru, begitu terus alurnya. Itu memang cukup sulit begitu. Dan yang tadi Pak Angelo sempat katakan, apakah mungkin bisa diberikan satu metode atau satu platform yang itu efektif begitu untuk digunakan untuk ke semua anak begitu ya. Memang kita dalam menjalankannya itu perlu mencoba begitu ya. Jadi satu ini dicoba, kita juga evaluate begitu. Jadi re-evaluate ini sebenarnya efektif atau enggak. Kalau enggak, tetap kita harus cari lagi, coba cara yang seperti ini. Jadi sebenarnya masa-masa seperti ini itu sangat menuntut kreativitas guru itu jadi terbuka begitu ya. Tadinya hanya di kelas, kemudian harus jawab ini kan enak nih begitu ya. Wah kalau kayak gini susah. Jadi daripada kita mengeluh seperti itu, lebih baik kita memang cari cara. Kalau memang digital itu kurang memungkinkan, seperti yang yang Mama Hazel ya katakan tadi, mungkin enggak ini ya, kalau misalnya kita pun sedang coba sebenarnya, kita bilang juga ke guru-guru, wah ternyata ada nih buat PowerPoint, buat presentasi itu kita bisa ngomong gitu, ada box kecilnya di atas kayak gitu, itu bisa, baru mau coba begitu ya. Jadi kadang-kadang guru juga nggak pede begitu, wah kayaknya nanti gimana ya, mau jadi kayak gimana ya, ternyata bisa kok dengan rekam 5-10 menit untuk instruksi atau untuk berbagi atau untuk memastikan materi mana yang ini kurang mengerti begitu ya. Tapi seminggu kemarin terakhir kita coba, kita pakai Hangout Google, jadi platform yang kita pakai itu Google Classroom begitu ya. Jadi memang 2 minggu pertama itu smooth lah, sudah bisa berjalan dengan baik, semua sudah terbiasa begitu. Baru minggu kemarin kita coba pakai Google Hangout dan itu messed up lagi. Maksudnya itu kan maksimal 20 peserta kalau saya tidak salah begitu. Jadi kita harus bikin akhirnya per grup, karena rata-rata murid di sekolah itu 30 lebih lah begitu, dan itu cukup sulit. Dibagi per kelompok isinya 5-6 siswa saja begitu ya. Ketika kita buka kesempatan untuk bicara, akhirnya semua murid mau bicara. Bu, nggak enak banget Bu belajar di rumah begini. Curhat jadinya mereka ya. Sudah karena memang minggu pertama kemarin kita pakai itu untuk pastoral care, bukan untuk menanyakan materi atau menjelaskan materi, tapi kita lebih ke mau cek dulu kondisi psikisnya mereka nih masih baik-baik saja atau enggak begitu. Jadi mereka setengah jam 45 menit itu say hi sama teman-temannya, sama gurunya, bahkan kita juga say hello ke orang tuanya seperti itu. Nah itu baru dilakukan memang 1 kali begitu. Jadi sebenarnya itu belum bisa mengukur ya, artinya itu efektif atau tidak itu belum bisa digunakan untuk mengukur begitu. Dan kalau misalnya sekaligus menjawab yang Ibu Letina juga katakan begitu ya, kalau sebenarnya anak dengan kemampuan berbeda-beda kita sangat sadar ya begitu, tapi kita juga tidak bisa pleasing everyone, tidak bisa menyenangkan semua orang, menjawab wah yang ini efektif untuk anak saya tapi ini kurang efektif untuk anak saya, tidak bisa. Jadi apa yang harus kita lakukan, memang kalau memang online kurang memungkinkan, kenapa juga tidak offline. Dan platform yang tadi sudah disebutkan, belajar dari TVRI begitu ya, itu mungkin itu satu hal yang baik sih menurut saya, karena pemerintah kita sudah coba menyediakan begitu ya, tapi jangan sekadar misalnya jawabannya di foto dong, soal 5 soal nih di jepret, di foto, dijawab, akhirnya gurunya cuma simpang begitu ya, itu menurut saya itu kurang. Masih banyak yang bisa kita gali dari sana, misalnya kalau misalnya cari pengukuran begitu kan, tadi matematika, mungkin kita bisa lihat contohnya panjang meja dengan
panjang pintu. Nah itu kan sebenarnya kita menggunakan benda-benda yang ada di kehidupan sehari-hari, dan saya pikir itu tidak sulit untuk ditemui begitu ya, kalau memang online itu menjadi kendala begitu. Jadi sebenarnya ada begitu banyak cara yang bisa kita kerjakan. Baik. Oke, Selvi. Sekarang saya ke Heinz menyikapi pertanyaan tadi, Heinz. Saya coba menangkap bahwa ada satu, pertama keterbatasan secara visual ya. Secara visual, yang kedua itu nantinya akan berujung pada interaksi. Dan kita kerja bersama efektivitas lebih kepada interaksi, misalnya diberikan umpan balik. Tetapi contoh yang tadi seperti yang disampaikan ketika misalnya di TVRI ataupun media-media lain tidak ada interaksi atau umpan balik yang diberikan. Nah, kira-kira bagaimana menyikapi hal-hal tersebut, Heinz? Ya, bisa dengar suara saya ya? Oke. Ya, mohon maaf, mungkin ketika saya menjawab ini saya tidak bisa lepas dari konteks sekolah kami gitu. Karena memang saya cuma bisa gunakan contoh sekolah kami sebagai contoh. Ya memang bersyukur ya sekolah saya bisa memfasilitasi itu. Jadi kalau kami di sekolah tiap hari sudah ada jadwal gitu kan yang cukup teratur lah gitu, bisa dikatakan seperti itu. Dan memang ada waktu di mana anak-anak akan ketemu secara virtual dengan gurunya tiap hari. Dan ya tentunya durasinya itu pertemuan itu beda-beda ya. Kalau anak yang di TK kelas kecil itu memang tidak selama yang SMP atau SMA. SMP dan SMA ya memang ya kami punya fasilitas itu untuk guru-guru juga interaksi langsung dan ngajarin langsung gitu ya anak-anak. Jadi memang di awal-awal ketika kami jujur di sekolah kami juga awal-awal memang kami sangat kelabakan. Karena waktu itu kan serba mendadak gitu ya. Jadi semua lebih ke kayak survival mode. Jadi apa SMP yang bisa bertahan hidup ya bertahan hidup dulu gitu lah. Jadi guru A merasa dia nyaman dengan Zoom, pakai Zoom, nyaman pakai Google Classroom. Maaf ya saya menyebutkan merek, kenapa apa ya. Nah, tapi ketika kami melihat ini terlalu beragam dan akhirnya kami juga memikirkan, mungkin kalau Bapak Ibu lebih memikirkan efektivitasnya ya. Tapi kalau kami lebih memikirkan ketika sudah berlaku semua yang kami usahakan, kami memikirkan juga aspek keamanan, security juga itu penting gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu juga ikut lihat-lihat berita yang terjadi, kami juga mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang di berita-berita itu. Jadi kami sepakati untuk kami berpindah dan memang ya sedikit harus benar-benar dipaksakan quote unquote untuk supaya secara cepat itu perpindahannya. Dan kami memang pakai satu platform sekarang, jadi tidak ada lagi macam-macam platform dan itu yang cukup memudahkan. Walaupun memang saya tahu juga ketika orang itu berhubungan dengan orang tua memang nggak mudah ya, karena literasi juga orang tua terhadap ini kan beda ya. Kami keluarkan survei ke orang tua, ada yang saya kaget juga ya, ternyata ada juga yang sampai sekarang masih juga kesulitan dengan internet gitu ya. Tapi itu that's the reality, itu realitas di lapangan gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa, kita coba cari cara untuk mengatasi itu. Nah jadi berbalik tadi tentang sorry, saya masih punya waktu nggak? Sudah terbuat, udah. Oke. Closingnya mungkin sudah cukup. Closing ya. Iya, jadi kembali memang tiap sekolah itu harus mengerti sih kebutuhannya dan medannya seperti apa. Karena kembali lagi platform itu nggak akan benar-benar menolong kalau ternyata itu nggak cocok dengan medan gitu loh. Jadi kalau misalkan kita sudah sibuk mau cari platform yang terlalu sophisticated, tapi ternyata itu juga nanti end usernya juga, maksudnya kita bicara orang tua juga bingung, ya itu tetap nggak akan efektif. Jadi solusi yang kita hasilkan bukan menjadi solusi, ya seolah-olah cuma jadi solusi sejenak, tapi setelah itu jadi masalah baru lagi ya. Terus mungkin ini juga kali ya. Saya sangat mengerti sih kalau melihat realita di lapangan itu orang tua. Seperti saya ambil contoh ya di bicara konteks sekolah kami. Ketika kami sudah usahakan juga virtual teaching, jadi tetap ada orang tua yang merasa ini waktunya interestnya terlalu singkat, anak-anak cuma 1 jam gitu kan. Jadi masalah baru lagi ya. Ya ini proses sih kita juga untuk mengedukasi juga orang tua, karena kita harus akui kita sudah terlalu lama berada di periode yang menganggap bahwa mengajar itu adalah soal durasi gitu ya. Oh ya, kalau saya ngajar 40 menit ya benar harus cuap-cuap 40 menit misalnya kayak gitu ya. Itu ngajar gitu. Padahal kalau kita belajar pendidikan nggak seperti itu kan. Kalau kita juga misalnya bikin satu pembelajaran. Kita dan misalnya ada punya waktu 45 menit.
pasti nggak 45 menit itu semua ada penjelasan gitu. Mungkin ada bagian cuma 15 menit, sisanya itu ada guided practice, anak-anak juga ada latihan sendiri gitu kan, independent practice gitu. Jadi kita harus rubah sih pemikiran bahwa itu soal durasi. Ya durasi penting, tapi kalau juga itu selalu kualitas pembelajaran itu selalu diidentikan dengan durasi ya, mesti makin panjang itu makin berkualitas pembelajaran itu, tapi nggak tepat juga. Karena justru kalau Bapak Ibu baca riset misalnya tentang PJJ ini, ahli-ahli yang PJJ itu bilang bahwa justru pengelolaan PJJ ini penting. Ya misalkan gini, kalau video ngajar gitu ya, itu sebenarnya nggak boleh lebih dari 10 menit untuk satu segmen. Karena saya beberapa kali ikut kelas online seperti ini, sebelum COVID ini ya, saya memang ada kesempatan ikut kelas online dulu. Nggak boleh, kami itu ada karena cuma 15 menit atau bahkan cuma 5 menit. Setelah itu saya yang harus mikir, saya harus kasih feedback atas pekerjaan dari rekan saya yang di ujung dunia mana gitu kan. Kayak gitu, karena memang nggak bisa di kualitas pembelajaran itu nggak bisa disamakan dengan durasi. Terus ini juga sih ada istilahnya sinkronus atau tidak gitu ya. Kalau kita bicara sinkronus berarti kita sama ketika sekarang saya hadir 30 siswa harus ada di depan saya gitu. Ya nggak mungkin. Mestinya secanggih-canggihnya teknologi kita pasti ada anak-anak juga yang mengalami kendala. Kayak kita hari ini kan masih ada itu ya. Mungkin ada juga yang kendala dengan koneksi. Jadi akhirnya tadi mereka lagi ngomong apa tiba-tiba sudah terputus. Nah kalau sinkronus bayangkan seperti itu, pasti ada anak-anak tertentu yang mungkin stres sendiri. Aduh, teman-teman saya sudah lari jauh, saya tuh masih di belakang gitu kan. Akhirnya kita harus pintar-pintar juga atur. Ada yang memang bisa sinkronus, tapi ada juga yang bisa seperti itu. Ya. Thank you. Ini ada beberapa pertanyaan yang lewat chat ya. Pertama dari Yon Smako. Saran agar tugas dari guru dikurangi volumenya karena anak-anak perlu batasi bekerja selalu di laptop. Seperti misalnya membuat poster, cukuplah sehari maksimal 1 poster. Karena kalau mungkin maksudnya kalau lebih mungkin bisa terganggu kesehatannya. Mungkin kita mengambil secara general maksudnya adalah tugas-tugas gitu. Selanjutnya dari Riva Rory, untuk masa depan apa yang seharusnya kita para insan pendidikan lakukan untuk mengantisipasi hal-hal seperti sekarang ini, mungkin ketika nantinya terjadi lagi hal-hal yang mungkin berulang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa menurut pendapat Bapak Ibu, apakah PJJ akan menjadi new normal setelah pandemi COVID-19 ini? Mungkin nanti akan dirangkum. Saya buka sisi yang kedua. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya Pak Syukrin, Baik, silakan Pak. Wah, dari Gorontalo ya. Silakan Pak Syukrin. Ya, Pak Okta. Selamat sore ya Pak. Ya, selamat sore Pak. Memang kondisi sekarang adalah kondisi yang serba darurat. Ya. Ada 3 unsur yang mempengaruhi pendidikan kita. Tapi tadi siang saya ikut upacara yang di Radiknas ya Pak. Streaming. Sebenarnya Pak Menteri sudah menjawab itu, antara lain untuk menjawab belajarlah dari COVID, ada 1 poin yang perlu kita cermati, yaitu antara guru, siswa, dan orang tua harus berkolaborasi yang efektif. Ini yang perlu. Cuma kendala di lapangan adalah, ada beberapa kendala yang ada di lapangan yang sering kita antara lain adalah SDM, sumber daya manusia. Di situ ada 2 unsur, faktor guru dan faktor orang tua. Ya, faktor guru, sementara kondisi sekarang itu kondisi yang artinya yang kita tidak pernah rencanakan. Ini yang perlu kita siasati bersama. Kemudian dari orang tua, ada sifat orang tua dari kadar ekonominya lemah, ada yang ekonominya menengah, ada yang ekonominya yang menengah ke atas. Ini juga mempengaruhi kondisi. Kemudian alat yang kita gunakan, ada 3 unsur alat, termasuk data. Misalnya di siswa yang di pinggiran desa yang tidak mungkin terjangkau oleh signal, mereka harus menggunakan data Pak. Nah, di sini lagi data juga butuh kita
untuk butuh uang untuk membelinya. Nah, terjadi persoalan adalah kos di orang tua bertambah lagi dengan kondisi ekonomi yang serba pas-pasan. Ini yang perlu kita siasati. Tapi kita harus optimis. Ada surat edaran nomor 4 dari Mendiknas pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Itu yang menjadi referensi kita. Sehingga kita dapat melaksanakan. Tapi mau tidak mau kondisi ini harus kita jawab. Mudah-mudahan bisa akan artinya survival kita di dalam menghadapi kondisi seperti ini. Saya kira ini ada pernyataan saya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan Pak Okta. Baik, terima kasih Pak. Ya, makasih untuk masukannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Saya beri kesempatan untuk 2 orang lagi. Silakan memberikan tangannya kalau ada. Atau mau jawab dulu kali ya pertanyaan di chat, Okta? Karena boleh. Sudah selesai kan? Ya, betul. Ya, mungkin kalau saya bisa berpendapat gitu ya, misalnya tentang ini Ibu Silvana gitu ya, yang pertanyaan terakhir itu, apakah PJJ ini akan jadi new normal? Possibility-nya ada, dan besar sekali menurut saya dengan kondisi kita sekarang ya, karena sebenarnya kan tren ini bukan tren yang baru ya. Kita sudah beberapa tahun terakhir kita sudah dibombardir dengan sistem PJJ. Walaupun awal-awal waktu pertama kali itu muncul, mungkin banyak orang yang menyaksikan kualitasnya toh, dan orang masih lebih percaya kalau kuliah, kalau online gimana, masuk online bagaimana kuliah seperti apa, masih banyak lah istilahnya seperti itu. Tapi dengan keadaan sekarang, orang-orang makin melihat possibility yang sebelumnya hanya dinikmati oleh segelintir orang, gitu ya. Padahal ya namanya PJJ itu kualitasnya masih tetap bisa dijaga sembari peningkatan kualitas itu perlu terus dilakukan gitu. Jadi saya pikir ini juga harus ditangkap peluangnya sih oleh pemerintah, karena ke depan saya nggak tahu ya, misalnya kalau kita melihat realitas, saya nggak mau menyebut platform, misalnya kalau kayak ada satu itu kan yang penyedia paket pelajar gitu ya, yang kita tahu sekarang. Nah, mereka aja kan sebenarnya sudah menangkap peluang itu dari beberapa tahun yang lalu toh, karena melihat bahwa bagaimana untuk menjangkau anak-anak kita yang di pelosok gitu kan. Selama internet kita kalau sudah lebih baik, ya pasti kualitas pendidikan juga seharusnya mengikuti gitu ya, karena bisa menjangkau anak-anak yang di pelosok. Ya saya pikir itu juga sebenarnya salah satu juga kesempatan yang dilihat oleh para pelaku di lapangan gitu kan. Nah terus kalau menjawab pertanyaan nomor 2, kalau dari saya, ini pertanyaannya Pak Rifa ya, itu maksudnya ke depan itu gimana mengantisipasi hal seperti ini? Well, saya pikir gini ya, ini sebenarnya natur kita manusia gitu. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita paling tidak suka itu menyiapkan antisipasi gitu. Ya mungkin segelintir orang ada niat untuk menyiapkan antisipasi untuk situasi yang nanti akan terjadi, tapi kebanyakan dari kita kalau kita mau jujur, nanti ada kejadian baru kita mau menyiapkan responsnya toh. Dan kalau kita mau lihat banyak juga produk-produk inovasi yang terjadi di dunia ini, sampai dunia sekarang pun saya kayak gitu. Hanya mereka yang dibilang inventor ya, mereka yang istilahnya sudah menyiapkan dulu ekosistemnya sebelum akhirnya terjadi. Misalnya kayak sekarang, bayangkan kalau sekarang nggak ada internet gitu ya, waduh gimana situasinya gitu. Jadi mungkin yang perlu kita antisipasi, kalau mau antisipasi, saya nggak mau berpikir pragmatis untuk hal ini gitu ya, karena saya pikir ini terlalu diskusinya juga terbatas. Tapi kalaupun bisa melihat ke depan gitu ya, sebenarnya ini jadi salah satu peluang juga untuk kita sebagai orang dewasa gitu ya, untuk mengajarkan anak-anak kita tentang bahwa maksudnya banyak hal dalam kehidupan kita yang itu tidak pasti gitu. Kita tidak bisa prediksi. Bahkan dengan sains yang sudah begitu maju gitu ya, kita harus akui bahwa banyak hal yang tidak bisa kita prediksi gitu ya. Let's say misalnya kayak sekarang, ketika kita ambil contoh misalnya pasar saham gitu ya, yang sekarang bergejolaknya luar biasa. Orang dulu mungkin pikir, wah, dengan optimisme kita pakai belajar dari tren sebelumnya untuk proyeksi masa depan gitu kan. Tapi sekarang gimana? Ini hancur semua gitu kan. Karena ya memang itu realita, kita itu tidak bisa jangkau apa hal yang akan terjadi ke depan. Tapi
saya pikir satu hal yang perlu kita harus syukuri bahwa Tuhan itu mengurniakan kepada kita itu kemampuan beradaptasi yang sejak dahulu kala kita punya gitu ya. Dan itu terus kita aktifkan ketika kita berada dalam situasi seperti sekarang. Dan ya kita melihat hasilnya gitu. Dan saya pikir ini kita juga akan mampu beradaptasi dengan situasi ini. Dan nanti ke depan pasti akan lebih baik gitu sih. Baik, terima kasih Heinz. Oke Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu kita ya, tak terasa kita sudah kurang lebih 1,5 jam. Dan kalau Bapak Ibu masih tetap ingin bertanya, silahkan nanti Bapak Ibu chat ke lewat aplikasi Zoom ini ataupun ke WhatsApp melalui nomor yang sudah pernah menghubungi Bapak Ibu untuk kesediaan mengikuti kegiatan pada sore ini. Dan mungkin kita akan mendengarkan closing statement masing-masing narasumber pada kesempatan ini. Silakan dari Heinz, mungkin saya ingin meminta closing statement dari sisi leaders, dari sisi kepala sekolah, kemudian Selvi saya minta untuk closing statement dari sisi guru, dan Stefani dari sisi tentunya orang tua. Oke, saya beri kesempatan pertama ke Heinz. Ya. Mungkin 1 hingga 2 menit saja. Ya, terima kasih. Ya, singkat saja pasti. Ya, ini di situasi-situasi sulit seperti ini sebenarnya ini kesempatan bagi kita leaders ya untuk kita benar-benar memainkan peran kita dengan baik. Karena justru itu leader itu ditantang dan benar-benar diuji ketika dalam situasi-situasi sulit seperti ini. Jadi jangan dibilang do not lose heart istilahnya, jangan patah arang juga merasa aduh saya nanti beda dengan sekolah ini, mulai membandingkan diri. Enggak, jangan seperti itu. Saya pikir Tuhan memberikan kita itu konteks situasi itu beda-beda, tapi Tuhan juga memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk bisa beradaptasi dan merespons terhadap situasi itu. Manfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar kita boleh istilahnya exercise our leadership gitu, supaya benar-benar ini jadi kesempatan kita juga belajar, dan ke depan kita sudah semakin banyak juga repertoire kita dalam sisi leadership gitu ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan situasi apapun, kita bisa langsung adjust dengan situasi tersebut. Saya pikir itu aja. Oke, thank you Heinz. Selanjutnya kita ke Selvi. Silakan Selvi. Ya, kalau dari saya mungkin ini ya, teamwork itu yang sangat penting di sini. Teamwork artinya jangan pernah merasa kita yang paling terbatas, atau saya enggak bisa, atau saya tadi Kain sudah sampaikan bahwa kita diberikan kemampuan untuk beradaptasi seperti itu ya. Jadi saya pikir kita juga mampu melaksanakan juga teamwork begitu. Artinya sebagai pemimpin sekolah, sebagai guru-guru maupun orang tua, mari kita bersama-sama kita ini tim begitu. Jadi kita tidak sendiri, kita tidak susah sendiri, kita tidak bingung sendiri, kita tidak stres sendiri begitu ya. Tapi saya mengajak kita semua untuk bisa keep engaged lah, tetap terlibat, tetap kita punya satu teamwork yang baik begitu antara sekolah, antara orang tua juga murid-murid kita, sehingga kita menghasilkan satu pendidikan, satu pembelajaran itu yang maksimal, yang baik. Oke. Baik, terima kasih Selvi. Kemudian selanjutnya closing statement dari Stefani. Oke, kalau dari saya itu key points-nya mungkin ada 3 ya, teman-teman orang tua. Yang pertama kita bicara soal jangan sampai disengage dengan pihak sekolah. Take inisiatif, kolaboratif itu bukan berarti kita menunggu instruksi-instruksi apa yang akan diberikan, tidak. Tapi kalau misalnya kita tidak paham, kita langsung tanya aja. Artinya ini adalah saat dimana kita bangun kolaborasi dalam arti yang sebenar-benarnya gitu. Kemudian bicara soal sebagai orang tua juga kita harus kasih empati terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena seperti yang teman-teman sebelumnya share, mereka juga struggling dengan ini. Mereka juga trial and error dengan metode-metode ini. Sehingga kita juga harusnya paham bahwa situasi ini adalah situasi yang baru. Jadi kembali lagi bagaimana kita harus tetap kolaboratif. Dan juga yang terakhir dari saya, mindset bahwa keberhasilan itu tidak selalu soal hasil dan angka, itu harus selalu kita tanamkan gitu. Gaya berpikir bahwa keberhasilan itu bicara soal proses. Keberhasilan itu bicara bukan soal siapa berhasil melakukan ini begitu, tapi bagaimana kita terlibat dalam proses-proses itu sendiri, dan juga
mengingatkan kembali bahwa PJJ bukan memindahkan sekolah ke rumah, tapi penekanan bahwa keluarga adalah tempat pertama dalam pembentukan karakter. Di conference ini juga ada wali kelas anak saya lihat ada Ibu Filia Turnip. Terima kasih Bu Filia, saya appreciate semua yang Ibu Filia lakukan buat anak saya, dan semoga kita pihak leaders, teacher, dan juga parents bisa tetap kolaboratif dalam menghadapi pandemi ini bersama. Baik, oke, terima kasih Stefani. Baik Bapak Ibu, itu adalah akhir perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kalau Bapak Ibu mungkin ingin lebih bertanya, mungkin butuh penjelasan, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi masing-masing narasumber yang ada. Tadi ada lewat media sosial yang sudah saya coba bagikan di awal-awal perjumpaan kita tadi. Dan mungkin sebagai penutup saya ingin menunjukkan ini ya Bapak Ibu, pernyataan tadi oleh Mas Menteri lah sering disebut ya. Yang pertama dari pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, kebetulan ini Hari Pendidikan Nasional. Jadi beliau menyatakan bahwa setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Dan itu sungguh relevan dengan apa yang kita hadapi masa-masa sekarang. Dan kemudian itu juga apa yang disampaikan oleh Nadiem Makarim dalam pidatonya tadi. Dia menyampaikan bahwa belajar itu memang tidak selalu mudah, tetapi ini saatnya kita berinovasi, ini saatnya kita bereksperimentasi, inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19 agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kami, dan semoga diskusi kita bisa memberikan sebuah pemahaman, ide, ataupun sesuatu yang bisa memberi peluang yang baru, apapun profesi yang Bapak Ibu geluti saat ini, baik sebagai guru, baik sebagai kepala sekolah, orang tua, sehingga tentunya anak-anak kita, terlebih pendidikan yang ada, itu tetap akan terus berlangsung dan berkelanjutan. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Opta. Oke. Sakit mata kepala kung begini. Ini Selfie dan Stefani boleh monitor dulu ya. Coba kok di dua nggak usah bermain dengan war-war. Om ada di sana. Udah tidur. Mama kok ininya nggak ada bermain ini dia. Udah ikut online supaya boleh mau sabar dong 2 hari belajar. Dia apa? Astaga. Oke Bang, lanjut. Oke.